Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video kedua yang menjelaskan tentang kisi-kisi ujian sekolah ya untuk Mapel IPS. Seperti video sebelumnya, penjelasan di sini akan cukup singkat, jadi tidak bisa hanya mengandalkan video ini, tapi teman-teman tetap harus membuka bukunya, membaca rangkumannya supaya dapat informasi yang lebih komprehensif ya. Kita mulai. Pertama, tentang beberapa hal yang sudah saya sebutkan yang harusnya ada di SMA tapi muncul di materi kisi-kisi. Nah, untuk materi ini supaya lebih jelas sudah saya kirimkan linknya di grup WA, jadi teman-teman tinggal baca ya. Lalu terkait dengan letak geografis ya, letak geografis adalah letak suatu daerah atau tempat berdasarkan lingkungan sekitarnya ya. Ini yang teman-teman kenal dengan diantara dua benua dan dua samudera. Lalu ada letak astronomis berdasarkan garis lintang dan garis bujur ya. Ini udah ada video yang membahas khusus ini di channel YouTube Al-Azhar, silahkan dibuka. Apa sih garis bujur, apa sih garis lintang. Dan terakhir adalah letak geologi berdasarkan posisi atau keadaan di bawah permukaan buminya ya, termasuk lempeng dan kerak dan sebagainya. Ya, kalau letak geologi Indonesia itu terdapat di antara Sirkum Mediterania dan Sirkum Pasifik ya. Ini ada di buku kelas 7, silakan dibuka kembali. Lalu contoh dari atau ciri-ciri dari fauna-fauna yang ada di Indonesia ya. Kalau ngomongin fauna berarti ngomongin hewan. Kalau flora baru tumbuhan ya. Nah, seperti yang kita tahu fauna di Indonesia itu terbagi menjadi 3, yaitu fauna timur, barat, dan tengah ya. Atau kalau barat itu disebut fauna asiatis, kalau timur australiatis, dan kalau tengah adalah peralihan atau endemik ya. Kalau ngomongin fauna Indonesia Timur, ciri-cirinya itu pertama adalah adanya makhluk berkantung ya, yang dimana di Papua itu ada yang namanya kanguru pohon ya. Kanguru yang sebenarnya ukurannya lebih kecil dari kanguru di Australia, tapi dia tetap masuk ke dalam keluarga kanguru ya, hewan berkantung atau bahasa ilmiahnya marsupial. Nah, fauna Indonesia Timur ini adanya di Papua ya, di sekitaran Papua lah. Dan ciri-ciri yang kedua adalah banyaknya jenis burung ya, burung-burung warna-warni cakep-cakep itu adanya di Papua kayak cendrawasih, kakatua, dan burung-burung lainnya. Lalu kalau ngomongin Indonesia Barat, ciri-cirinya biasanya ukurannya gede-gede ya, kayak gajah, badak, monyet, dan orangutan. Nah, ciri yang kedua adalah banyaknya primata atau hewan-hewan yang mirip kayak monyet, kayak orangutan, bekantan, dan sebagainya ya. Jadi secara garis besar itu aja ciri-cirinya ya. Lalu yang keempat adalah fauna Indonesia asli atau tengah. Ini adalah fauna yang tidak ditemukan di timur, tidak ditemukan di barat ya. Dan termasuk ada beberapa fauna yang memang hanya ditemukan di Indonesia bagian tengah ya. Contohnya adalah komodo, anoa, babi rusa, kuskus, dan sebagainya ya. Nah, ketiga jenis fauna ini dipisahkan oleh 2 garis ya. Kalau antara barat dengan tengah itu yang memisahkan adalah garis Wallace ya, tulisannya Wallace ya, bacanya Wallace, Wallace bebas ya. Nah, sedangkan kalau yang memisahkan fauna Indonesia Timur dengan tengah itu adalah garis Weber ya, tulisannya WEBR, Weber. Jadi ada garis Wallace, ada garis Weber ya. Ini ada di buku IPS kelas 7, bisa dibaca ya. Lalu kerjasama ASEAN di bidang ekonomi dan sosial budaya. Nah, kalau ekonomi teman-teman mungkin udah tahu ya, namanya AFTA, ASEAN Free Trade Area, atau kalau di bahasa Indonesia kan area dagang bebas untuk negara ASEAN. Nah, ini satu kaitan dengan masyarakat ekonomi ASEAN. Jadi intinya sih sebenarnya gini, ASEAN itu dijadikan satu pangsa pasar ya.
Jadi antara negara-negara ASEAN itu tidak lagi dibatasi oleh garis-garis seperti ekspor impor, ya. Tapi ya anggap aja ASEAN itu sebagai satu kesatuan yang memang di situ semua produk, semua kegiatan ekonomi bebas dilakukan. Ya tentunya dengan aturan, tapi aturannya tidak seketat ketika adanya ekspor impor ke negara-negara luar ASEAN, ya. Nah, sedangkan kalau dalam sosial budaya ini kerjasamanya banyak ya, kayak misalkan pertukaran terkait dengan kesenian, lalu juga ada asosiasi terkait dengan usaha untuk meningkatkan kualitas manusia ya di negara-negara ASEAN. Ini ada banyak kerjasamanya, dan bisa lihat di buku kelas 8 ya IPS. Jadi ya kalau ngomongin sosial berarti ngomongin orang, kalau ngomongin budaya berarti ngomongin bagaimana orang itu hidup ya, baik dari seni, makanan dan sebagainya. Ya termasuk kuliner ya. Kuliner itu bagian dari budaya. Beberapa kali kan Indonesia sama Malaysia selalu berantem tuh ya masalah klaim atas kuliner. Itu memang satu hambatan juga ya untuk kerjasama di bidang ASEAN, karena rumpun kita itu sama, yaitu Melayu. Makanya kalau teman-teman ke Malaysia ketika makan itu perbedaan makanannya itu nggak signifikan ya, nggak seperti kita dengan Jepang atau kita dengan Amerika, karena memang pada dasarnya kita satu rumpun. Kalau di Indonesia ada nasi uduk, di sana ada nasi lemak ya. Kalau di Indonesia ada nasi Padang, di sana ada nasi apa gitu namanya, kandar apa kalau nggak salah ya. Dan secara rempah-rempah, secara rasa itu mirip. Jadi kalau teman-teman pindah ke Malaysia itu tidak banyak culture shock ya, atau tidak banyak kaget budaya yang dialami. Lalu selanjutnya nomor 6 tentang bentuk fisik ASEAN. Saya nggak tahu nih arah soalnya kemana, cuma kalau ngomongin bentuk fisik ya teman-teman coba dibayangkan aja peta terkait dengan ASEAN ya. Kalau dilihat tuh pojok kanan atas ada Filipina, terus di kiri itu yang ngumpul sama benua Asia. Benua Asia tuh ada Laos, Myanmar, Thailand, Vietnam, Malaysia Barat ya. Terus di bawah Malaysia itu ada Singapura yang kecil dan sebagainya. Nah yang misah itu kita ya, Indonesia, Malaysia Timur ya yang ada di Pulau Kalimantan Utara, Borneo, dan terakhir ada negara Brunei. Brunei itu ada di antara Malaysia ya. Di Brunei itu sebenarnya kecil banget dia. Bahkan kayaknya nggak lebih gede dari Jakarta gitu. Cuma tajirnya luar biasa karena banyaknya cadangan minyak ya, minyak dan gas bumi. Jadi itu ya bentuk fisik. Lalu perbedaan antara semenanjung dengan teluk. Nah ini sudah saya jelaskan di kelas gambarnya ya. Intinya adalah semenanjung itu adalah daratan yang menjorok ke laut. Jadi dia daratan tapi agak songong, agak maju ke laut. Sedangkan kalau teluk sebaliknya, dia adalah laut yang menjorok ke darat. Jadi lautnya yang masuk ke daratan. Keduanya punya fungsi yang berbeda ya. Kalau semenanjung itu cocok untuk pelabuhan. Kalau teman-teman bingung, semenanjung itu sebenarnya bisa dibilang juga tanjung ya. Teman-teman bayanginnya kayak Tanjung Priuk, Tanjung Pasir, Tanjung Kait. Itu daerah-daerah yang secara geografis itu kelihatan ya. Kalau teman-teman buka Google Maps, cari deh Tanjung Priuk. Itu memang dia daratnya menjorok ya ke laut. Lalu selanjutnya negara dalam semenanjung Indochina. Nah ini setelah saya googling, Indochina itu ternyata adalah Tanjung Indochina adalah tanjung yang ada di ASEAN ya. Jadi yang dimaksud negara dalam semenanjung Indochina adalah negara-negara ASEAN yang masih satu dengan benua Asia ya. Kalau Indonesia masih enggak ya, karena Indonesia dipisahkan dengan laut dan selat ya. Nah jadi negara-negara ASEAN yang ada di dalam benua Asia ya, yang masih nyambung dengan daratan benua Asia, itu bisa dibilang mereka ada di dalam semenanjung Indochina ya. Itu ada negara Myanmar, Thailand, Vietnam, Laos, Kamboja dan lainnya ya. Malaysia termasuk, cuma Malaysia Barat ya. Malaysia itu kan ada dua ya. Dia yang Malaysia Barat itu ada di semenanjung Indochina, sedangkan Malaysia Timurnya ada di Pulau Kalimantan ya. Jadi
masuk ya Malaysia. Lalu faktor pendorong dan penghambat kerjasama ASEAN. Ya teman-teman bayangin aja kira-kira apa yang bisa menyebabkan konflik ya. Tentunya kayak perbedaan kepentingan. Kayak teman-teman kalau kemarin baca berita itu Malaysia mencoba untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa utama yang ada di ASEAN. Tapi pemerintah Indonesia tidak setuju karena walaupun mirip bahasa Melayu dan bahasa Indonesia itu beda. Jadi kalau nonton Upin Ipin itu sekilas kita ngerti sih, cuma ada beberapa kata yang emang maknanya itu beda banget ya. Kalau di IG itu ada jokes yang ngebedain kan antara bahasa Indonesia dengan bahasa Melayu ya. Nah itu kayak gitu berarti kan penyebab terhambatnya kerjasama karena konflik kepentingan. Malaysia pengen bahasa Melayu, Indonesia pengennya bahasa Indonesia ya. Terus ada lagi kebijakan di suatu negara ya, misalkan lagi selek lah bahasanya, lagi musuhan, itu bisa jadi nanti akan ada apa ya bahasanya, konflik yang menyebabkan kerjasama dua pihak itu terhambat dan banyak penghambat lainnya. Cuma pada dasarnya memang kalau dibilang faktor pendorong itu pertama ya kita ini semua ada di dalam area yang berdekatan ya. Secara geografis negara-negara ASEAN itu disatukan di Asia Tenggara kan. Lalu yang pendorong yang kedua adalah negara ASEAN itu 9 dari 10 negara pernah dijajah oleh bangsa-bangsa barat ya. Sehingga kasarnya kita punya nasib yang sama dulu. Ya, terlepas dari siapa yang lebih menderita kita nggak tahu ya. Cuma kita bahasanya punya masa lalu yang sama sehingga itu bisa mendorong jangan lagi kita sampai diperbudak atau dijajah oleh bangsa-bangsa luar sana ya. Dari 9 ada satu yang nggak pernah dijajah yaitu Thailand ya. Thailand itu nggak pernah dijajah, saya nggak tahu kenapa. Kalau alasan nyelenehnya mungkin penjajah takut banci, tapi kalau alasan yang pernah saya baca sih karena memang pada saat itu kekuatan militer Thailand itu luar biasa kuat ya. Sehingga bahasanya ketika penjajah lihat nggak worth it lah bahasanya, gue harus ngeluarin banyak tentara, banyak senjata, banyak uang buat ngejajah suatu negara yang ya mungkin B aja gitu bahasanya. Jadi itu cuma Thailand. Lalu ciri-ciri benua, nah ini saya nggak tahu nih arah soalnya kemana. Cuma teman-teman bisa ngambil generalisasi ya bahwa Asia itu benua dengan penduduk terbesar di dunia ya. Termasuk daratan terbesar di dunia ya kayaknya ya, Asia itu. Lalu ada Afrika yang disebut benua hitam ya, karena memang di sana berasal dari asalnya suku Negroid ya. ras Negroid, ras manusia dengan ciri kulit hitam. Lalu ada benua Amerika. Nah teman-teman harap dipahami bahwa benua Amerika ini bisa jadi dibelah ya antara Amerika Utara, Tengah dan Selatan. Ada juga yang menyatukan, ada yang membelah. Kalau Amerika Utara tuh kayak Kanada, Amerika, terus Kanada, Amerika doang. Terus kalau Amerika Tengah itu ada Meksiko ya, Meksiko, terus Kuba, terus apa lagi ya? Ya adalah pokoknya negara-negara tengah tuh Mexican. Sedangkan Amerika Selatan atau disebut juga Amerika Latin itu negara-negara yang ada di selatan ya, kayak contohnya Brazil, Argentina, Bolivia, termasuk Suriname kayaknya, Dan terakhir ada benua Eropa atau yang disebut dengan benua putih atau biru ya, saya lupa ya. Karena memang Eropa itu asal muasal dari ras Kaukasoid ya, yang punya ciri kulit putih tinggi dan ada banyak yang bermata biru ya, bisa dibilang benua tajir lah. Cuma memang Eropa itu kan dibagi ke dalam 4 ya, utara, timur, barat, dan selatan. Eropa yang paling ketinggalan, bahasanya yang paling paling jelek itu adalah Eropa Timur ya, karena memang masih sering dilanda konflik dan secara ekonomi mereka
sekuat Eropa lain ya. Kalau Eropa Utara itu kan wah udah paling luar biasa itu, termasuk di dalamnya Inggris, Swedia, Norwegia, Finlandia ya. Negara-negara yang masuk dalam kategori negara terbaik untuk hidup ya, baik dari segi keamanan, pendidikan, kesehatan, sampai pemerintahannya yang bebas korupsi ya. Lalu ada negara barat ya, Eropa Barat itu kayak contohnya Prancis, Jerman ya, Spanyol, Portugal dan sebagainya. Nah, sedangkan Eropa Selatan itu bisa dibilang kayak Italia itu kayak selatan ya. Italia, Vatikan ya, pusat agama Katolik itu ada di Eropa Selatan. Nah, kalau itu ciri-cirinya saya nggak paham nih, maksudnya ciri bentuknya atau yang tadi yang saya sebutin ya, ciri khas yang melekat pada Eropa, pada benua-benua tersebut. Itu teman-teman bisa baca di buku IPS kelas 9 ya. Lanjut, 11 faktor penyebab pendukung atau pendorong perikanan Jepang maju. Kalau ditanya ya pasti teknologi sih, karena Jepang itu kan termasuk negara yang maju dalam segi teknologi ya. Artinya nggak menutup kemungkinan mereka memanfaatkan teknologi yang canggih dalam industri perikanan, termasuk ketika menangkap, memproses, mengolah sampai memproduksinya. Dan bisa jadi didukung dengan pasar ya, market atau pasar, di mana orang Jepang itu memang sangat doyan ikan gitu. Kalau teman-teman tahu di Jepang khususnya di Tokyo itu ada namanya Tsukiji Market ya, Tsukiji Fish Market. Di pasar yang khusus menjual aneka hasil laut. Dan itu jam 1 jam 2 malam itu sangat ramai ya, karena nelayan pada baru datang ngeluarin tangkapannya. Itu nggak main-main ya, sekalinya ada ikan yang memang sangat mahal kayak buat sushi tuh, sashimi itu ada biasanya tuna sirip biru ya, atau bluefin tuna yang satu ekornya kalau beratnya bagus dan dagingnya bagus itu bisa sampai 80-90 ribu dolar ya, yang kalau dirupiahin itu berarti berapa ya, kalau 10 ribu kali 13 aja itu kan 130 juta untuk satu ikan ya. Jadi iya, karena emang banyak yang makan dan harganya mahal ya, nelayannya semangat gitu kan. Kalau di Indonesia maaf kadang apa ya, banyak juga kan yang ngadain makan ikan, atau mungkin nelayannya masih sederhana ya, dan harga ikannya biasa-biasa aja gitu. Kalau di Jepang itu memang mereka itu sudah apa ya, sudah modern ya, termasuk dalam pengolahan ikan dan sebagainya. Nah, kalau ditanya yang B, faktor pendorong perindustrian Jepang maju, ya jelas karena memang pertama kualitas sumber daya manusianya yang hebat ya. Jepang itu punya mentalitas yang namanya, saya lupa namanya, Bushido apa ya, intinya adalah mentalitas seorang kesatria. Kayak mereka tidak malu mengakui kesalahan, tidak malu untuk meminta maaf, bekerja dengan sangat keras ya, dan punya integritas yang luar biasa tinggi. Kalau di Jepang teman-teman ngasih tip itu malah mereka tersinggung ya. Mereka sangat tersinggung. Jadi saya sering lihat kalau orang bule barat itu kan namanya makan tuh pasti ngasih tip ya. Kalau di Jepang mereka ninggalin tip, kita akan dikejar sama pelayannya, kita dibalikin uangnya karena dianggap uangnya ketinggalan. Mereka nggak kenal tip. Jadi memang integritas mereka dalam bekerja itu luar biasa. Walaupun punya dampak negatif sih ya, kayak stresnya tinggi ya. Terus ada juga istilah kelelahan bekerja sampai meninggal. Itu ada di Jepang nih. Cuma ya saya selalu bilang tiap hal itu punya dua sisi sih. Kalau dibilang maju ya betul maju. Cuma kan kalau kita lihat Jepang itu punya tingkat depresi yang sangat tinggi ya, termasuk untuk pelajar. Karena memang tuntutan masyarakat terhadap etika, terhadap perilaku mereka tuh sangat tinggi ya. Sehingga banyak yang secara mental nggak sanggup. Tapi ya bagusnya sih mereka jadi negara maju sih. Tinggal pilih aja.
mau stres tapi maju atau mau santuy tapi gini-gini aja. Indonesia itu kan terkenal sebagai negara paling santuy ya, makanya gini-gini aja rakyatnya juga. Oke, lanjut daerah penghasil minyak bumi emas di Amerika Serikat. Nah, ini ada di buku kelas 9 nih ya. Teman-teman bisa baca negara Amerika itu yang menghasilkan emas itu biasanya di daerah-daerah padang pasir ya. Bukan padang pasir, sorry, daerah tandus atau daerah kering. Sebentar, saya coba cari. Batu bara, biji besi. Oh, emas itu ada di Nevada ya. Nevada itu negara bagian dari Colorado. Ya, Nevada adalah kota yang ada di negara bagian Colorado. Ya. Kalau minyak bumi itu ada di Texas ya, Ohio, Texas, California, Pennsylvania dan Oklahoma ya. Itu diinget-inget aja tuh. Ohio tulisannya O-H-I-O ya, bukan Ohio Jepang ya. Ohio Amerika, Texas, California. Tadi emas ada di Nevada ya, Colorado. Colorado itu kalau nggak salah tempat dimana juga terdapat Grand Canyon ya, atau ngarai raksasa. Oke, 13. Sebab penduduk bertempat tinggal di suatu wilayah. Bahasanya kenapa sih suatu penduduk itu memilih untuk mendiami suatu wilayah? Pertama pasti kalau saya bilang adalah sumber daya alam. Kayak contoh gini, di Amerika Selatan tuh daerah negara-negara Chile, Venezuela itu dulu terkenal dengan tambang. Jadi dulu ada pupuk alami yang dihasilkan dari kotoran kelelawar ya. Saya lupa namanya apa gitu. Nah itu ada tambang di sana yang ketika itu pupuk itu belum bisa diproduksi secara sintetis ya, belum bisa dibuat oleh manusia, sehingga demand atau pasar dari pupuk itu sangat banyak. Nah karena banyak yang nyari, akhirnya banyak yang nambang, dan secara alami muncul desa-desa ya, desa-desa kecil di daerah tempat dimana pupuk itu bisa ditambang ya. Jadi mereka memutuskan untuk membuat desa tinggal di situ karena memang mereka melihat ada potensi sumber daya alam di situ ya, yang kaitannya juga dengan mata pencaharian. Kalau ditanya alasan lain ya saya pikir normal sih, kayak adanya sumber mata air, terus tentu dengan ketenangan ya. Nggak mungkin orang mutusin tinggal di tengah hutan yang banyak macannya ya. Jadi itu bisa teman-teman coba dilogikakan aja, harusnya sih nggak sulit nih soalnya. Lalu permasalahan kependudukan di benua Afrika. Masalah di benua Afrika tuh banyak sekali ya, yang tentunya sumbernya dari penjajahan pada masa kolonial dulu. Jadi ketika dulu itu kan benua Afrika itu termasuk benua yang sangat sering dijajah. Muncul banyak masalah ya, tapi memang sumber dari masalah itu adalah kemiskinan ya. Dengan kemiskinan muncul kelaparan ya. Dengan kelaparan maka kualitas SDM-nya rendah. Bahasanya gini, gimana orang mau mikirin sekolah kalau mereka aja nggak bisa makan apapun ya. Mereka nyari air susah, makan juga bingung ya, sampai banyak busung lapar di sana. Kalau teman-teman pernah lihat, ada seorang fotografer yang menang karena dia memfoto seorang anak di Afrika yang sedang sekarat, dan ngerinya saya sampai merinding, di sekitar anak itu sudah berkumpul ini burung pemakan bangkai ya, atau vulture. Itu beneran ada, cari deh fotonya, anak Afrika yang sedang sekarat kelaparan dan sedang dikelilingi oleh burung pemakan bangkai. Jadi segitu ngerinya memang kehidupan di Afrika ya. Mereka masih sangat tradisional, masih banyak banget suku-suku di sana. Jadi memang iya sedih sih, karena sumber dayanya di sana banyak ya. Khususnya sumber daya kayak batu-batu berharga itu banyak banget di sana. Kalau teman-teman nyari berlian,
nyari yang namanya zirkon, granit, terus apa tuh, zamrud. Pokoknya batu-batu perhiasan permata itu banyak banget di Afrika. Cuma karena siswa karena orang-orangnya kualitasnya rendah, karena mereka malah diperbudak untuk bekerja di bawah para para orang-orang Eropa kulit putih yang mencari keuntungan di sana. Oke, 15 dampak interaksi antara kota dan desa. Teman-teman harus paham dulu, interaksi antar daerah itu biasanya disebabkan atau bahasanya ya, diinisiasi ya, dimulai dengan adanya perbedaan sumber daya alam ya, atau sumber daya yang mereka miliki. Nah, perbedaan itu menimbulkan yang namanya keunggulan dan keterbatasan. Kalau kita ngomongin kota dan desa, jelas kota itu punya keunggulan seperti elektronik ya, sedangkan desa itu biasanya dimana kita punya keunggulan yang sifatnya alam ya, kayak sayuran, peternakan, susu, telur dan sebagainya. Nah, di kota nggak banyak sawah ya, sehingga kalau masyarakat kota mau makan beras, mau makan nasi, berasnya pasti harus diambil dari daerah luar kota. Nah, di sini desa punya peran untuk memenuhi kebutuhan itu. Nah, sedangkan desa ya, untuk memajukan yang ada di desa itu mereka butuh teknologi. Nah, misalkan kepala desa butuh sebuah laptop nih untuk bekerja. Nah, di desa kan nggak ada yang bisa bikin laptop kan. Jadi otomatis desa ini akan mencari ke kota untuk memenuhi kebutuhan akan teknologi ya. Jadi dampaknya apa? Dampaknya ya harmoni, mereka saling memenuhi kebutuhan satu sama lain ya. Sehingga kota pun secara makanan tercukupi, desa pun secara teknologi mereka perlahan-lahan akan mampu mengadaptasi ya. Nah, kedua hal ini akibatnya menimbulkan namanya perdagangan antar daerah. Itu ya, mudah-mudahan paham nih. Lalu klasifikasi barang ya, barang pemuas kebutuhan berdasarkan tingkat kesiapan pakainya. Itu teman-teman bisa dibagi 3, ada mentah, setengah jadi, dan barang jadi. Kalau mentah itu berarti dia belum bisa diapa-apain ya, benar-benar baru diambil lah bahasanya, kayak biji besi, gandum, kapas, ulat sutra dan sebagainya ya. Nah, gandum ini kemudian diolah menjadi apa? Tepung. Tepung ini udah bisa dipakai belum? Belum. Tapi dia bukan barang mentah. Ya. Maka klasifikasinya disebut barang setengah jadi. Ya. Nah, ketika dijadikan, diolah lagi, dia tepung itu akan menjadi sebuah roti. Ya. Atau pasta, spaghetti dan sebagainya. Nah, spaghetti ini sudah siap, roti ini sudah siap untuk dimakan. Termasuk benda-benda lain. Jadi teman-teman klasifikasi gitu ya. Kain itu sumbernya itu ya ada lagi gitu. Jadi kain nggak muncul di alam dengan sendirinya. Yang biasanya sih sumbernya itu serat, kapas, atau dari ulat sutra ya, kalau kain sutra, yang diolah kemudian menjadi baju dan berbagai macam fashion ya yang ada di masyarakat. Jadi itu ya logikanya gitu aja. Kalau barang mentah itu benar-benar baru diambil, setengah jadi itu bukan mentah tapi belum bisa dipakai, harus diproses lagi. Nah, kalau jadi itu tinggal dikonsumsi ya, tinggal dimakan atau dipakai. Lalu pengertian ekonomi agraris. Agraria itu fokus pada pertanian, perkebunan, dan peternakan ya. Kalau maritim itu berarti laut. Ya, laut itu punya banyak potensi, dari mulai pariwisata, perikanan, galangan kapal. Galangan itu adalah tempat untuk membuat dan memperbaiki kapal ya. Kapal-kapal yang ada di laut itu dibuat di galangan. Termasuk potensi maritim itu juga cadangan-cadangan minyak dan gas bumi yang ada di bawah laut. Kenapa kebanyakan cadangan minyak di bawah laut? Karena memang minyak bumi itu asalnya dari makhluk hidup yang mati ya. Dan makhluk hidup pertama yang menghuni bumi pada awal mula pembentukannya adalah
makhluk-makhluk kecil ya, model plankton, terus protozoa, monera, dan segala macam makhluk yang memang hanya bersel satu. Nah, ketika mereka mati, jasad mereka terkubur di dalam tanah dan akhirnya berubah menjadi minyak ya, minyak bumi yang kita kenal. Lalu ya itu ya, jadi bedanya agraria dengan maritim itu kayak gitu. Lalu ada redistribusi dan retribusi. Jadi saya jelasin yang retribusi dulu. Retribusi adalah penarikan sebagian uang yang dikumpulkan oleh pemerintah, ya. Termasuk pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan sebagainya. Kalau saya ngasih contoh paling simple itu, teman-teman kalau ke daerah wisata itu biasanya akan dimintain tiket. Tiket itu bisa dibilang ada retribusi. Ya. Kemana uang tiket itu masuk? Ke pemerintah daerah, ya, di mana tempat wisata. Misal di Anyer, berarti ke pemerintah. Anyer itu masuknya, saya lupa antara Pandeglang atau Serang ya. Pokoknya pemerintah daerahnya lah ya. Nah jadi retribusi itu uang yang ditarik dari rakyat untuk kemudian diolah oleh pemerintah ya. Nah terus uang yang diambil itu buat apa, Sir? Nah uang yang diambil itu untuk dibagikan kembali atau redistribusi. Loh, kenapa habis diambil dibagiin? Jadi gini, yang diambil itu biasanya dari orang-orang yang secara ekonomi itu mereka lebih mampu. Contoh gini, gembel, maaf ya, gembel pengemis, mungkin gak sih mereka liburan ke Anyer gitu atau ke Ancol? Ya mungkin sih, cuma kecil kemungkinan, karena biasanya mereka buat nyari makannya susah. Logikanya berarti nggak mungkin dong mereka ditarik retribusi pendapatan, ya nggak? Karena mereka nggak liburan kan. Nah, ketika dilakukan redistribusi, justru sasarannya itu adalah orang-orang yang sebenarnya kurang mampu. Ya. Contohnya misalkan pemerintah, khususnya Presiden Pak Jokowi itu membagikan bantuan langsung, ya, bantuan langsung tunai. Terus kemarin ada bantuan sosial terkait minyak dan sebagainya. Itu sasarannya adalah rakyat-rakyat yang memang pendapatannya itu di bawah standar, ya, alias kurang mampu bahasanya. Jadi retribusi dan redistribusi adalah sebuah proses atau siklus untuk meratakan pendapatan atau kekayaan dari rakyat Indonesia. Ya. Termasuk kayak contoh retribusi tadi saya contohkan pajak ya, pajak penghasilan. Semakin besar penghasilan teman-teman, itu semakin besar pajak yang dikenakan. Kalau saya kasih contoh Raffi Ahmad ya, Raffi Ahmad itu at least banget pajak penghasilan itu 35% ya dari penghasilan total. Artinya kalau dia dalam setahun menghasilkan 100 miliar, maka dia harus menyetor pajak 35 miliar. Sedangkan kalau penghasilan hanya di bawah 10 juta, itu pajaknya hanya pajak penghasilan itu nggak usah 5% ya, 5%. Iya, 5%. Berarti kalau gajinya 10 juta, dia harus nyetor 500 ribu ya, dalam bentuk pajak. Nah itu memang yang menjadi alasan kenapa adanya retribusi dan redistribusi pendapatan ya. Jadi bahasanya kalau retribusi ditarikin uangnya dari orang kaya, redistribusi itu dikembalikan ke masyarakat khususnya orang susah. Walaupun gak cuma orang susah ya, bisa jadi kayak pembangunan fasilitas umum nih, kayak jalan-jalan yang teman-teman lalui itu adalah merupakan bentuk dari redistribusi pendapatan ya. Jadi yang nikmatin tuh gak cuma orang miskin bahasanya, tapi semua rakyat ya. Lalu faktor pendorong dan penghambat perdagangan, yang pertama jelas infrastruktur ya. Orang juga malas ke pasar kalau jalanannya jelek, becek. Lalu ada kebijakan daerah nih, kayak misalkan bentar. Misalkan gini, Kota Malang itu nggak mau nerima mangga dari Indramayu ya, karena pemerintah Kota Malang pengen
apel Malang itu jadi konsumsi utama masyarakat ya. Jadi masyarakat jangan beli mangga lah, beli apel aja gitu, bahasanya gitu. Nah itu adalah contoh dari kebijakan daerah yang bisa menghambat perdagangan antar daerah ya. Tapi bisa juga ada juga yang mendorong kayak misalkan eh, supaya ada variasi dari dari konsumsi buah. Akhirnya pemerintah Malang beli mangga dari Indramayu ya supaya ada mangga yang bisa dimakan. Jadi kebijakan pemerintah daerah masing-masing itu punya pengaruh. Lalu selanjutnya juga yang jelas adalah faktor dari permintaan dan penawaran ya. Kalau daerah pantai permintaan terhadap jaket tebel nggak mungkin tinggi ya karena pantai itu panas. Sedangkan kalau daerah puncak pasti permintaannya banyak. Ini balik lagi ke permintaan dan penawaran suatu daerah ya. Berarti itu masuk dalam faktor ini ya, faktor geografis dan iklim. Dan terakhir adalah jarak ya. Kalau jaraknya dekat orang biasa lebih mau gitu dibanding jarak jauh. Lalu 24 nggak usah lah ya, pengaruh negatif pasti gampang lah. 25 itu diminta terkait dengan klasifikasi dari sumber daya alam. Jadi gini, ini sekalian menjawab pertanyaan atau kisi-kisi nomor ini ya, 43 ya. Jadi nggak usah ntar 43. Jadi gini, sumber daya alam itu bisa diklasifikasikan atau dikelompokkan ke dalam banyak klasifikasi ya, banyak kelompok. Tapi saya pikir yang difokuskan di sini hanya dua, yaitu dari segi dapat diperbaharui atau tidak. Terus yang kedua dari segi apakah sumber daya alam itu berasal dari makhluk hidup atau yang bukan makhluk hidup, atau bahasanya hayati dan non hayati ya. Kayak misalkan kalau diperbaharui itu berarti sumber daya yang memang tidak akan habis ya, kayak angin, air, matahari, ombak, petir. Coba deh, ombak kapan sih berhenti? Nggak pernah berhenti ombak itu kan. Makanya dia disebut sebagai sumber daya alam dapat diperbaharui ya. Dan beberapa negara kayak contoh Inggris itu sedang mengembangkan pembangkit listrik tenaga ombak yang ditaruh di bawah laut. Dan itu setahu saya sih sudah mulai terlihat hasil dari penelitiannya ya. Lalu petir itu kalau bisa dimanfaatkan, satu petir itu aja bisa menghasilkan berjuta-juta volt ya. Jadi kalau kita bisa nangkep petir itu luar biasa. Seingat saya sih memang lagi diteliti juga untuk bisa mengubah petir. Terus jadi kayak ini ya, musuhnya Spider-Man tuh yang siapa sih, Electro ya, yang kena belut listrik jadi bisa dari petir. Terus ada geothermal ya, ini yang sering dipakai di Indonesia nih karena banyak banyak sumber-sumber panas bumi ya. Kayak kalau teman-teman pernah ke Garut itu ada namanya Kawah Kamojang. Kalau di Dieng itu ada namanya kawah apa ya, saya lupa. Kalau yang buat rekreasinya kan Kawah Sikidang. Kalau buat geothermalnya saya lupa. Jadi nggak semua kawah itu bisa dipakai untuk sumber panas bumi ya, ada klasifikasinya sendiri. Oke, sedangkan yang tidak dapat diperbarui teman-teman tahu lah ya, sumber-sumber yang sifatnya bahan bakar fosil kayak minyak bumi, gas alam, batu bara dan sebagainya. Sedangkan untuk klasifikasi kedua adalah berdasarkan apakah sumber daya itu bersumber dari makhluk hidup atau yang bukan makhluk hidup. Kalau makhluk hidup tuh kayak yaitu misalkan kayu itu kan dari tumbuhan ya, susu dari sapi, telur dari ayam gitu kan, dan sebagainya. Sedangkan kalau yang tidak dari makhluk hidup tuh kayak batu-batuan mineral, terus tadi ya panas bumi, angin dan sebagainya ya. Intinya yang berasal dari benda mati lah. 26 manfaat sumber daya alam. Nggak tahu nih maksudnya apa ya, manfaatnya banyak ya, tapi intinya walaupun terdengar egois, manfaat utama sumber daya alam adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia. Intinya itu sih.
Lalu jenis komunikasi, ada yang langsung, ya, ada tatap muka, fisik dan tidak langsung. Nah, teman-teman juga perlu digarisbawahi, komunikasi itu nggak harus berbicara ya. Ada komunikasi yang tidak menggunakan bahasa yang disebut komunikasi non verbal. Ya. Kayak misalkan Kaila sama Aisyah papasan di jalan gitu kan, terus cuma naikin alis sama muka gini doang, tapi nggak ngomong tuh, nggak ngomong apa kabar gitu, nggak gitu doang. Itu udah dianggap sebagai komunikasi ya, yang disebut komunikasi non verbal ya, yang tidak mengeluarkan suara. Lalu jenis interaksi sosial ini kayaknya sih ya itu antara interaksi sosial langsung dan tidak langsung. Coba sebentar saya cek. Atau oke. Jenis interaksi sosial itu di sini ada beberapa materi ya. Kayak misalkan ada faktor-faktor dalam interaksi sosial. Kalau teman-teman masih ingat, ada faktor imitasi, identifikasi, sugesti, simpati, dan empati ya. Itu ada di buku kelas 7. Bisa juga dia yang dimaksud adalah proses-prosesnya ya. Ada proses asosiatif, ada proses disosiatif ya. Kalau asosiatif itu proses interaksi sosial yang mengarah kepada penyatuan atau persatuan dari elemen masyarakat yang berinteraksi. Contoh, ketika piala AFF misalkan ya, piala AFF itu kalau nggak salah tingkat ASEAN ya, saya lupa. Kayaknya itulah ya. Indonesia ngelawan Malaysia. Itu supporter dari klub sepak bola manapun di Indonesia pasti bersatu untuk mendukung Indonesia. Nah, itu disebut sebagai proses asosiatif ya. Dia mengarah ke persatuan. Sedangkan ketika misalkan yang paling klasik ya antara Persija lawan Persib Bandung, itu terjadi perpecahan ya. Pendukung Persija namanya The Jack, pendukung Persib Bandung namanya Viking ya. Itu terjadi yang namanya proses disosiatif ya, konflik ya, yang mengarah kepada perpecahan. Bahkan gak jarang sampai terjadi tindakan-tindakan anarkis ya. Nah, kalau contoh dari proses asosiatif itu ada kerjasama, ada akomodasi, ada juga asimilasi dan akulturasi ya. Paham ya bedanya asimilasi dan akulturasi? Kalau akulturasi itu dia bercampurnya dua kebudayaan tapi tidak menghilangkan ciri kepribadian budaya masing-masing ya. Kayak contohnya akulturasi itu Candi Borobudur ya, yang merupakan perpaduan antara budaya India dengan budaya Indonesia ya. Jadi Indonesianya ada, Indianya ada. Sedangkan kalau asimilasi itu dia itu meleburkan perbedaan antar kelompok ya untuk tujuan bersama ya. Jadi dia itu kayak menyatu, melebur sehingga muncul ciri-ciri yang baru ya. Oke ya, sedangkan kalau proses disosiatif yang perpecahan tadi itu ada persaingan, ada kontravensi itu kayak fitnah-fitnah gitu ya, dan terakhir ada pertentangan ya. Jadi kayaknya sih diantara itu sih yang dimaksud dengan jenis interaksi sosial. Lanjut, jenis lembaga sosial, ada lembaga agama ya kayak MUI, terus kalau lembaga pendidikan jelas ya sekolah, lembaga keluarga, politik dan sebagainya, lembaga-lembaga lainnya. Ada lembaga ekonomi juga, jangan lupa ya, lembaga ekonomi itu kayak koperasi, BUMN, BUMD, BUMS dan sebagainya, CV dan lainnya lah. Lalu 30, pluralisme dan contohnya. Nah, seperti yang sudah saya bilang, pluralisme itu adalah suatu paham yang mengakui keberagaman atau perbedaan yang ada di suatu masyarakat ya. Di Indonesia itu pasti kita harus punya yang namanya pluralisme, karena dengan
itu kita akan mengakui bahwa Indonesia itu punya beragam suku, budaya, bahasa, agama, dan ras. Ya. Jadi intinya itu ya. Contohnya gimana? Contohnya kalau hari Nyepi di Bali itu semua tutup. Maksudnya tutup itu kayak bandara, terminal, pelabuhan itu semua nggak boleh beroperasi. Ya karena Nyepi itu hari ketenangan umat Hindu ya. Nah itu merupakan contoh dari sikap pluralisme ya, dimana kita menghormati, kita nggak marah-marah, woi lu ngapain sih bandara ditutup, nah jangan gitu ya. Termasuk bulan Ramadan nih ya, ada aturan tempat makan boleh buka siang tapi ditutupi dengan tirai ya, tujuannya supaya tidak tergoda ya untuk batal puasa, kayak gitu lah ya pokoknya. Perubahan dalam kelompok kecil. Nah ini maksudnya kelompok mungkin perubahan yang lingkupnya kecil ya, skalanya kecil. Kalau yang besar itu kan berarti dia mempengaruhi seluruh sebagian besar unsur sosial budaya ya. Kayak contoh perubahan besar itu kayak reformasi ya. Reformasi Indonesia itu perubahan besar. Karena dia menurunkan presiden dan mengubah sistem yang ada sebelumnya. Tapi kalau perubahan-perubahan kecil tuh kayak model gosip-gosip lah atau ya fashion termasuk perubahan kecil ya. Karena fashion itu nggak punya dampak yang signifikan terhadap masyarakat. Kasarnya mau gaya pakaian lu apa ya, orang miskin tetap miskin gitu. Sedangkan kan kalau revolusi kan bisa jadi orang yang awalnya miskin dengan sistem yang berubah dia akan menjadi lebih baik kehidupannya gitu. Ya, kayak saya ngasih contoh di sini kayak perubahan fashion atau gosip-gosip tanggapan Lesti dan fenomena Rara sang pengendali cuaca yang lebih mengalahkan Avatar. Avatar bukan pengendali cuaca ya, sorry. Lanjut, dampak dari iptek HP banyak ya, ada kecanduan ya, Mobile Legend, FF ya, banyak bocil yang top up diamond Mobile Legend, top up FF ya. Bahkan ada yang nyolong duit emaknya ya. Semoga kalian kayak jangan deh. Ada juga berita-berita hoax ya, berita bohong kayak berita-berita konyol lah yang nggak jelas kebenarannya gitu. Bisa jadi banyak fitnah juga ya, kayak ya gitulah, kalian paham lah. Terus ada lagi juga dampak seperti merenggangnya keakraban dari suatu keluarga ya. Misalkan lagi makan bareng tapi masing-masing sibuk main HP, ini bisa juga dianggap sebagai dampak dari penggunaan HP. Atau kalau misalkan berkendara lagi nyetir main HP, nah amit-amit misalkan terjadi kecelakaan, nah itu dampaknya juga ya. Jadi sekali lagi saya bilang suatu hal itu punya dua sisi ya, sisi positif dan negatif. Tinggal teman-teman coba untuk menggali sisi positif dan menghindari sisi negatif. Lanjut, perubahan sosial budaya dari bencana COVID. Ya, kalau sosial itu berkaitan dengan manusia, kayak langsung tingginya tingkat kemiskinan, tingginya tingkat PHK, menyebabkan tingginya angka pengangguran. Sedangkan kalau budaya, kita yang awalnya guru mahasiswa salim sekarang jadinya fisbam ya. Atau dari awalnya bebas sekarang jadinya pakai masker. Dari awalnya bukber asik-asik terus mudik, sekarang 2 tahun kemarin dilarang ya. Nah itu termasuk perubahan budaya. Lalu 34, pengertian menhir. Menhir adalah tugu batu menjulang yang digunakan untuk pemujaan arwah ya. Menhir itu tinggi ya. Nah 4 artefak ini, 4 peninggalan prasejarah ini merupakan peninggalan dari zaman batu besar ya, atau megalitikum. Zaman batu besar merupakan zaman batu yang terakhir, yang paling mendekati zaman logam. Jadi manusia sudah bisa memanfaatkan batu dalam bentuk yang besar, yang awalnya cuma kapak perimbas atau kapak genggam,
Sekarang sudah bisa bikin tugu batu, menhir, lalu peti mati dari batu atau namanya sarkofagus, dolmen, meja persembahan, dan terakhir punden berundak. Punden berundak itu yang saya bilang yang struktur kayak piramid, cuma dia bikinnya dari batu ya. Sama sih, piramid juga dari batu, cuma kalau kita kan batunya batu alam ya. Lalu manusia pada masa perundagian. Perundagian ini merupakan masa di mana manusia itu dibedakan berdasarkan cara mereka hidup ya. Sosial budaya sih sebenarnya jatuhnya. Manusia itu pada awalnya mereka hidup berpindah-pindah atau nomaden ya. Mereka berburu makanan, mencari makanan. Misal di kunciran udah habis makanan, mereka akan pindah misalkan ke Sudimara atau ke Ciledug ya. Jadi mereka nggak punya tuh rumah khusus ya. Mereka biasanya akan tinggal dengan mencari gua-gua yang ada di sekitar tempat itu ya. Dari situ dengan perkembangan teknologi akhirnya muncullah gagasan untuk hidup di suatu tempat ya, tinggal di suatu tempat. Nah, dengan syarat apa? Mereka sudah mampu untuk memproduksi makanan atau kebutuhan mereka. Kayak sudah mampu memahami bahwa tanaman ini kalau kita tanam bisa tumbuh ternyata gitu. Akhirnya muncullah ilmu yang namanya ilmu pertanian, peternakan dan sebagainya ya. Kambing kalau dikawinin ntar muncul anak itu bisa kita besarin ya. Kalau udah gede orang tuanya dipotong dimakan, anaknya dikawinin lagi dan sebagainya ya. Jadi itu udah mulai muncul ilmu-ilmu untuk memproduksi makanan sendiri sehingga mereka bisa menetap di suatu daerah. Jadi nggak khawatir makanannya habis. Nah, dengan menetapnya manusia di suatu daerah, muncullah desa-desa kecil, suku-suku kecil yang kemudian membentuk sebuah pemerintahan desa. Ya. Nah, desa ini semakin maju sehingga muncullah yang namanya masa perundagian. Masa perundagian itu ketika orang-orang dalam suatu desa itu sudah memiliki profesi atau pekerjaan yang mereka tekuni dan mereka ahli di bidangnya. Oke, contoh misalkan ada suku kelas 9 ya yang tinggal di Kunciran. Ada misalkan Maulana, dia jago berburu. Nah, dia akan menjadi seseorang dengan profesi pemburu ya. Ada misalkan Farel, dia jago dalam menanam ya, dia akan ditugaskan untuk mengurus ladang ya. Dan semua itu sudah ditugaskan masing-masing. Kalau sebelumnya kan paling umum yang manusia yang perempuannya itu kan disuruh jaga di rumah ya kan, masak, sedangkan yang laki-lakinya berburu. Nah kalau sekarang udah nggak kayak gitu. Di perundagian itu semua orang sudah mendapatkan tugasnya tanpa memandang gender. Itu ya perundagian. Lalu perbedaan kerajaan Sriwijaya dan Tarumanegara. Saya nggak tahu perbedaan yang dimaksud apa, tapi bisa dibilang gini. Kalau secara garis besar, Sriwijaya itu bisa dibilang kerajaan bahari karena memang letaknya yang di dekat bibir pantai ya. Awalnya kan dia ada di Riau ya, terus dia pindah ke Palembang ya, Sungai Musi, dan memang dia itu punya armada laut yang luar biasa kuat. Sedangkan kalau Tarumanegara itu dia lebih ke kerajaan agraris ya, jadi sumber utamanya itu adalah pertanian ya, pertanian, agrikultur, peternakan dan sebagainya. Lalu kalau lokasi Sriwijaya di Sumatera, Tarumanegara di Jawa ya, khususnya daerah Bogor pusatnya pada saat itu. Sedangkan kalau Sriwijaya di Palembang. Nah hubungannya saya agak rancu nih karena memang nggak ada di buku. Setahu saya itu memang mereka itu memiliki hubungan perkawinan secara politik ya, dimana pendiri kerajaan Sriwijaya itu namanya Dapun Tahyang, itu kalau nggak salah nikah sama pewaris tahta dari Tarumanegara ya. Saya lupa namanya siapa ya, ada nih pokoknya deh, nanti dicari deh kalau ditanya hubungannya seperti itu ya. Lalu
masuknya agama Islam ke Indonesia, sumber internal dan eksternal. Kalau internalnya tuh, ini kalau nggak salah teman-teman udah ngerangkum nih, ya ada makam Fatimah binti Maimun, terus makam siapa tuh yang di Samudra Pasai, Syekh siapa dan sebagainya. Sedangkan kalau eksternal biasanya catatan-catatan dari penjelajah ya, kayak kalau dari Islam tuh ada Ibnu Battuta, kalau di Barat itu ada si siapa tuh yang dari Belanda, Snoek Hugronje ya. Lalu lanjut latar belakang terjadinya Orde Baru. Orde Baru itu orde yang dipimpin oleh Soeharto ya. Jadi kronologinya gini, pemberontakan PKI 1965, lalu muncul ketidakpuasan masyarakat ya, karena pada saat itu nyata Soekarno itu nggak berbuat banyak ya atas tragedi G13 PKI, sehingga masyarakat marah lah, kok ini jenderal dibunuhin Soekarno diem aja gitu. Akhirnya muncul tuntutan bahwa udahlah Soekarno berhenti aja gitu, sampai pada akhirnya suatu saat Soekarno memberikan perintah ya, memberikan surat perintah kepada Soeharto yang pada saat itu menjabat di Angkatan Darat untuk mengambil alih pemerintahan. Nah, termasuk tindakannya adalah membubarkan PKI dan memburu antek-antek PKI yang ada di pemerintahan ya. Nah, lalu selain alasan politik, ada juga alasan terkait ekonomi, karena pada saat itu memang terjadi kenaikan harga yang cukup luar biasa ya pada zaman Orde Lama itu, termasuk inflasi yang mencapai 650%. Jadi kalau misalkan harga ciki 1000, pada saat Soekarno itu terakhir mimpin, cikinya jadi harganya 6000 ya. Sehingga masyarakat banyak yang tidak puas. Lalu sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi itu adalah pemerintahan yang terpusat ya di satu daerah atau ibu kota. Ini paling terkenal terjadi zaman Soeharto ya. Jadi memang bisa dibilang pusat pemerintahan Indonesia itu ada di Pulau Jawa. Seperti yang saya bilang, bahkan 70% penduduk Indonesia itu ada di Pulau Jawa. Sehingga memunculkan kesenjangan antara Pulau Jawa dengan pulau lainnya ya, kayak Kalimantan, Sumatera, Sulawesi dan Papua. Dari situ muncullah ide untuk desentralisasi, dan ide ini muncul ketika zaman reformasi ya, tahun 98. Nah, dari situ mulai dibentuk yang namanya sistem otonomi daerah ya, dimana boleh nih daerah-daerah punya kuasa sendiri untuk mengelola daerahnya. Yang awalnya harus diatur semua oleh pusat ya, sekarang diberikan kekuasaan kepada daerah. Itu ya, jadi bedanya desentralisasi dengan sentralisasi. Sedangkan terakhir nomor 40 agenda reformasi itu yang pertama jelas menurunkan Soeharto ya, yang kedua adalah menghapus KKN yang pada saat itu sangat marak, dan terakhir adalah memperbaiki kondisi keuangan ya, karena pada saat itu parah banget sih, emang jauh lebih gila inflasi yang terjadi dibanding Orde Lama. Yang pada saat itu memang Soeharto itu kan digantikan oleh Pak Habibie ya. Walaupun Pak Habibie cuma ngejabat kurang dari 2 tahun, tapi kebijakannya itu Masya Allah luar biasa signifikan ya. Kayak contoh, dolar yang awalnya tembus sampai 20.000 itu di tangan Pak Habibie dalam kurang dari 2 tahun tuh bisa nyentuh cuma di angka 6.500. Lalu partai politik yang awalnya dibatasi sekarang boleh ya. Pemilu pun boleh dilaksanakan secara umum dan sebagainya. Nah, khususnya juga terkait harga. Jadi sebenarnya kalau ditanya krisis moneter tahun 98 tuh enggak 100% salah Orde Baru ya. Karena memang pada saat itu ada seorang pengusaha yang sangat licik ya, yang pada saat itu memanfaatkan momen untuk saya lupa gimana kronologi aslinya. Intinya gini, dia membeli mata uang Thailand yang waktu itu mata uangnya baht ya,
BAHT BAHT BAT bacanya, yang kemudian memicu terjadinya krisis moneter di hampir seluruh negara ASEAN, tidak terkecuali Indonesia. Kalau teman-teman tertarik, boleh deh ditonton videonya gimana sih kronologi peristiwa krisis moneter tahun 98. Jadi nggak 100% salah Soeharto sebenarnya, cuma alhamdulillahnya Pak Habibie bisa memperbaiki itu. Itu agenda reformasi tadi 3 ya, menurunkan presiden, menghapus KKN, lalu juga mengubah sistem yang ada ya, kayak amandemen itu terjadi pada saat reformasi, membatasi masa jabatan presiden, lalu mengangkat derajat dan kekuasaan dari lembaga negara ya, yang pada saat itu kan MPR itu ada di bawah presiden, harusnya nggak boleh ya, MPR itu harusnya ada di atas presiden dan sebagainya. Sistem yang diubah juga termasuk pembentukan beberapa lembaga ya, kayak Mahkamah Konstitusi, terus kalau nggak salah Komisi Yudisial juga deh pas reformasi. Jadi banyak ya, agendanya minimal teman-teman ingat 3 itu ya. Lalu contoh memperkenalkan kemerdekaan Indonesia dengan diplomasi dan perjuangan fisik. Nah ini dari buku kelas 9 nih, bisa dibaca ya. Dari mulai perjuangan fisik itu ada pertempuran Ambarawa, pertempuran Surabaya ya, 10 November tuh. Ada 5 hari di Semarang, Medan Area, Bandung Lautan Api, dan macam-macam. Sorry. Sedangkan kalau diplomasi itu perjuangan yang sifatnya tidak angkat senjata ya, tapi perundingan. Dari mulai perundingan Linggar Jati, saya lupa deh, banyak pokoknya tuh. Yang terakhir itu yang saya ingat ada Roem Royen ya, Roem Royen yang dilaksanakan setelah agresi militer Belanda yang kedua. Jadi agresi militer Belanda itu, jadi gini, Belanda itu kan gak bisa move on ya ketika Perang Dunia sudah selesai yang kedua. Belanda pengen nih coba ngerebut mantan terindahnya Indonesia nih dari Jepang pada saat itu. Padahal jelas-jelas Indonesia udah memerdekakan diri, memproklamasikan kemerdekaan, tapi Belanda gak menyerah. Apalagi mereka didukung oleh Inggris yang pada saat itu merupakan negara pemenang Perang Dunia ya. Jadi mereka merasa di atas angin, datanglah sampai akhirnya muncul puncak itu agresi militer yang kedua. Pada saat agresi ini bahkan Soekarno-Hatta itu ditangkap ya, bayangin presidennya udah ditangkap kan, hampir kita kalah lagi gitu. Cuma untungnya banyak tokoh kita yang punya inisiatif untuk mendirikan pemerintahan darurat ya, PDRI ya, pemerintahan darurat Republik Indonesia. Pada saat itu agresi militer dijalankan di Jogja, karena memang Jogja itu dulu menjadi pusat ibu kota. Ibu kota kita itu dulu Jogja ya, bukan Jakarta ya. PDRI itu muncul di Padang ya, Sumatera Barat, yang dipresidenkan oleh Syarifuddin Prawira Negara ya. Jadi kalau ditanya sebenarnya presiden Indonesia itu ada yang dilupakan ya, namanya Pak Syarifuddin ya. Karena kalau nggak ada beliau bisa jadi Belanda udah menjajah lagi Indonesia. Habis agresi itu muncullah resolusi dari Dewan Keamanan PBB ya. Intinya lu jangan berantem mulu apa berdua gitu bahasanya gitu. Akhirnya sepakat buat berhenti dan muncullah perjanjian terakhir yang menjadi tonggak sejarah pengakuan kemerdekaan Indonesia oleh Belanda, yang namanya perjanjian yang namanya Konferensi Meja Bundar ya, atau KMB, yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda. Nah, KMB ini hubungannya dengan pertanyaan nomor 42 ya, kisi-kisi nomor 42. KMB ini menyatakan bahwa Belanda mengakui Indonesia merdeka, tapi tidak dengan Papua. Karena pada saat itu Belanda menganggap ya Indonesia ya, bukan Papua. Indonesia itu Kalimantan, Sulawesi, Jawa dan Sumatera. Papua itu masih punya gua, bahasanya gitu. Nah dari sinilah pada saat KMB dibilang nggak ada tuh kesepakatan terkait Papua punya siapa. Ya. Mereka mutusin oke lah, ntar setahun lagi kita bahas lagi coba gitu.
Nyata sampai 15 tahun kagak jelas Papua itu punya siapa. Intinya Belanda masih pengen banget nih ngambil Papua karena mungkin mereka tahu ya di Papua itu luar biasa kaya ya dengan sumber daya. Akhirnya muncullah gerakan yang namanya Trikora, ya, Tri Komando Rakyat. Trikora ini adalah gerakan yang diinisiasi oleh Presiden Soekarno pada saat itu untuk merebut kembali Irian atau Papua. Ya. Jadi latar belakangnya itu ya, karena di konferensi meja bundar tidak ada kesepakatan terkait dengan hak atas Papua, ya, sehingga Soekarno marah dan membentuk Trikora. Trikora itu isinya ada 3. Pertama, mereka ingin membubarkan negara boneka bentukan Belanda yang ada di Papua. Yang kedua, mereka ingin mengibarkan bendera merah putih di Papua. Dan yang terakhir adalah ingin bersiap untuk mobilisasi umum jika dibutuhkan dalam merebut Papua. Ya. Trikora ini disuarakan di Jogja pada saat itu di depan ribuan rakyat Indonesia ya. Jadi kalau ditanya apa sih kualitas terbaik Soekarno, kalau menurut saya itu adalah kemampuan beliau dalam berpidato. Itu masih, menurut saya masih nggak ada yang ngalahin ya sampai presiden sekarang. Oke ya, jadi itu ya Trikora ya, Tri Komando Rakyat. Apa aja tadi 3? Pertama, membubarkan negara boneka bentukan Belanda di Papua. Yang kedua, mengibarkan bendera merah putih di Papua. Yang ketiga adalah bersiap untuk mobilisasi umum. Oke ya, nomor 43 tadi sudah saya bahas di atas, jadi tidak perlu. Dan oke. Oh, 44 masih ada ya, kira-kira udah habis. Jelaskan daerah pedalaman kedudukannya lebih rendah dibandingkan daerah pesisir pantai. Saya nggak nemu di buku, tapi logikanya gini. Alat transportasi pertama itu mungkin ya di darat ada ini ya, ada kuda dan sebagainya. Tapi kalau di laut itu kan perahu. Dan ketika bangsa Eropa datang pun ya mereka menggunakan perahu kan, berlayar dari sana sampai ke Indonesia. Nah, yang namanya perahu itu kan pasti berlabuhnya di pantai, ya enggak? Sehingga pantai itu bisa menjadi pusat perekonomian atau pusat kehidupan penduduk yang ada di berbagai daerah. Secara usaha jauh lebih gampang untuk mencapai pantai dibandingkan harus menerobos hutan belukar yang ada di Indonesia yang nggak jelas ya, ada ular apa, ada harimau dan sebagainya. Sehingga saya pikir ya masyarakat akan lebih nyaman tinggal di pantai. Jadi kayak kalau sekarang mungkin nggak bisa ya dibilang pantai lebih banyak daripada gunung penduduknya. Tapi kalau teman-teman lihat ke Papua, kebetulan senior saya ada di Papua, dia di sana sekitar 5 tahun. Dia cerita gini, orang pantai itu jauh lebih ramah atau jauh lebih beradab dibandingkan orang gunung. Ya. Kenapa? Karena nyata orang pantai itu jauh lebih sering berinteraksi dengan budaya luar. Ya. Kalau di gunung kan biasanya masyarakatnya akan terisolir, ya. Sulit untuk bersentuhan dengan budaya luar, sehingga budaya mereka itu ya masih primitif rata-rata. Ya. Dan katanya kalau ketemu orang pantai di Papua itu santai, ya kan, santai kayak di pantai. Tapi kalau di gunung hati-hati, karena bisa jadi mereka tidak memahami budaya kita sehingga bersikap agresif. Nah, jadi kalau ditanya kenapa daerah pedalaman kedudukannya lebih rendah dibandingkan dengan pesisir pantai, iya kalau saya rasa alasannya itu. Ya. Oke ya, berarti sampai di sini semoga penjelasannya membantu. Sekali lagi penjelasan dari saya nggak cukup untuk mempersiapkan teman-teman menghadapi US. Maka dari itu siapkan bukunya, dirangkum materinya supaya bisa belajar dengan lebih mudah. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.